Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan hari ini kita bisa melaksanakan sekolah minggu lagi. Walaupun dari rumah masing-masing kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang di sini sudah siap? Oke, kita mau menyanyikan lagu KASIH ya. Semua berdiri, kita pakai gerakan ya. Oke, siap adik-adik? Pakai gerakan ya semuanya. Lagi ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yeay. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk bersekolah minggu. Kami mau memulai sekolah minggu ini, Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti pujian tadi, Tuhan mau kita untuk mengasihi sesama kita. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh kesel-kesel sama mama papa mungkin di rumah ataupun kakak adik ya. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, kalau kita mengasihi, kira-kira perasaan kita bagaimana ya? Sedih atau marah atau sukacita? Pasti kita sukacita ya semuanya ketika kita mengasihi orang lain. Kita mau menyanyikan lagu adalah sukacita di hatiku. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
siapa di sini adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan? Mau mendengarkan cerita? Nah, nanti setelah ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Devi. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik boleh ikuti gerakannya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditunggunya dalam sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah lama sekali Mbak Devi nggak ketemu sama adik-adik ya, nggak bertatap muka langsung di gereja. Ada yang udah ngitungin belum? Hari ini 31 Mei 2020, sudah hari keberapa adik-adik ada di rumah? Bosen nggak? Nggak apa-apa ya, tetap semangat pokoknya. Nah, tadi kita sudah dengan semangat nyanyi puji-pujian sama Mbak Ii. Sekarang kita mau dengar cerita. Sebelumnya Mbak Devi mau tanya, adik-adik minggu lalu ibadah online semua kan? Coba angkat tangan. Ibadah online semua kan? Nah, itu yang bawa firman siapa? Mbak Pipit ya? Ditemenin sama Mama Bear sama Baby Bear. Nah, hari ini firmannya masih berkaitan dengan firman minggu lalu, yaitu tentang kasih. Hari ini Mbak Devi mau cerita tentang belas kasih dan memaafkan. Emang di Alkitab ada Mbak Devi cerita tentang itu? Ada. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Sudah? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan ketika hari ini Tuhan sudah boleh berkati kami, bangunkan kami pagi-pagi sehingga kami bisa ibadah sekolah minggu online bersama kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau mendengar cerita. Kiranya Tuhan yang bukakan hati kami, agar apa yang boleh kami dengar, agar apa yang boleh keluar dari mulut kami tentang firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, seperti yang tadi udah Mbak Devi sampaikan, hari ini kita mau kembali mendengar cerita tentang belas kasih. Sebelum itu kita membaca firman Tuhannya dulu. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita ambil dulu ya kitab kita ya. Ambil Alkitab kita, sudah disiapkan semua kitabnya? Oke, kita mau ambil
dari Lukas. Kitabnya kitab Lukas, Perjanjian Baru. Lukas 10, sudah dapat ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Yang kesulitan dapat ayat Alkitabnya bisa minta bantuan orang tua ya. Oke, yuk kita baca sama-sama yuk. Buat adik-adik yang belum bisa baca, nggak apa-apa. Kita dengerin ya firmannya. Kita baca sama-sama Lukas 10 ayat 27. 3, 2, 1. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca sekali lagi nih ya, ayat 27 ya. Di ayat yang sama kita baca, oke? 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berkaitan dengan ayat ini, kita diajar untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, oleh karena itu, cerita yang mau Mbak Dewi sampaikan adalah apa? Kita baca sama-sama. Orang Samaria yang murah hati. Oke, kita mau lihat cuplikan ceritanya nih melalui video. Jadi adik-adik harus fokus ya. Mungkin buat kakak-kakak yang udah duduk di bangku kelas kecil, madya, tanggung, sudah sering banget denger cerita ini. Tapi nggak apa-apa, kita refresh lagi, kita mau belajar lagi ya. Kenapa kita diingatkan lagi tentang belas kasih. Oke. Ya, selamat menonton. Dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Aduh! Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dia berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gizmo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak mau menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu.
Pergi dan perbuatlah demikian. Nah, gimana? Adik-adik sudah tonton ya tadi ya videonya ya? Video tersebut merupakan salah satu cuplikan cerita yang Mbak Debbie ambil dari Superbook Indonesia. Yang cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, oke, sekarang kita bahas ya videonya. Tadi ada seorang yang mau ke Yeriko dan dirampas. Bahkan sampai nggak berdaya ada di pinggir jalan. Kemudian ada berapa orang yang lewat? Ada 3 orang. Betul, yang pertama seorang imam. Seorang imam lewat, terus melihat, terus pergi begitu saja ya. Dia tidak menolong orang tersebut. Oke, yang kedua, seorang Lewi. Seorang Lewi gimana? Lihat, sempat mendekat, tapi lari. Dia justru takut. Ya. Yang ketiga, seorang Samaria. Nah, seorang Samaria apa? Melihat orang penuh belas kasih, kemudian turun dan ingin menolongnya ya. Nih, sebentar, Mbak Debbie mau kasih tahu. Adik-adik tahu nggak sih, sebenarnya orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Tapi lihat deh, justru orang yang ketiga ini, orang Samaria yang mau menolong orang lain. Dia balut luka-lukanya, dia bersihkan, dia tolong, dia naikkan ke keledainya, kemudian dia bawa ke penginapan. Dia minta orang penginapan untuk bantu merawatnya, bahkan diberinya uang yang dia punya. Baik hati sekali ya. Nah, kita juga seperti itu. Adik-adik tahu gak sih, kita tuh di Alkitab diajar loh untuk jadi anak-anak terang. Tahu nggak maksudnya jadi anak-anak terang? Anak-anak yang penuh belas kasih, anak-anak yang mau memaafkan, anak-anak yang selalu murah hati. Contohnya apa sih Mbak Debbie jadi anak-anak terang? Mbak Debbie ada ilustrasinya. Ilustrasinya adalah wah, gelap sekali. Aduh, gelap sekali ini. Adik-adik, kalian ada yang bisa lihat Mbak Debbie nggak? Coba Mbak Debbie melambaikan tangan nih. Halo, ada yang bisa lihat? Aduh, gelap sekali. Mbak Debbie coba nyalakan lilin dulu ya, supaya ada bantuan pencahayaan. Sebentar. Nah, akhirnya lilinnya nyala juga. Nah, ini loh adik-adik. Ini yang Mbak Debbie mau cerita, ilustrasi tentang anak-anak Tuhan diajarkan untuk menjadi terang. Seperti lilin ini. Coba adik-adik di rumah, kalau mati lampu, biasanya butuh bantuan pencahayaannya lewat apa? Lampu emergensi ya? Atau ada yang lain? Tapi pernah gak sih kalian lupa ngecas atau mama papa lupa ngecas sehingga ketika mati lampu lagi, lampu emergensinya nggak bisa dipakai. Jadinya kita butuh bantuan dari cahaya lilin. Dan adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang pernah perhatikan nggak gimana lilin ini bisa menghasilkan cahaya? Nanti Mbak Debbie close up ya. Mbak Debbie deketin ke adik-adik biar adik-adik bisa lihat cahaya lilin ini. Oke? Gimana? Sudah kelihatan kan? Lihat deh. Lilin ini bercahaya karena ada apa? Ada sumbu loh yang terbakar. Karena panas, ada sumbu yang terbakar. Sehingga dia bisa menghasilkan cahaya. Juga selain itu, lihat deh tubuhnya juga meleleh loh kepanasan. Benar tidak? Nah,
ini cerita yang mau Mbak Dewi sampaikan. Lilin ini bisa menghasilkan cahaya, tapi dia juga rela berkorban, rela tubuhnya terbakar. Terus kalau anak-anak Tuhan mau jadi terang, masa iya tubuhnya harus terbakar? Atau seperti apa? Nah ini Mbak Dewi jelaskan ya. Mbak Dewi mau nyalain lampunya dulu, matiin lilinnya, supaya ceritanya bisa lebih jelas. Oke? Nah, gimana? Tadi udah lihat ya gimana ilustrasi tentang lilin. Tadi Mbak Dewi udah deketin ke kamera. Adik-adik udah lihat sendiri gimana lilin ini rela badannya terbakar untuk menghasilkan cahaya, menghasilkan terang di tengah kegelapan. Nah, kita juga harus seperti lilin. Loh, maksudnya Mbak Dewi kita harus membakar diri, bukan diri kita yang dibakar. Kalau lilin, dirinya yang dibakar. Kalau kita, yang harus kita bakar apa? Gengsinya kita, egoisnya kita, emosinya kita, itu yang harus kita bakar. Membakar egois, membakar gengsi, contohnya gimana sih Mbak Dewi? Nih, misalnya kamu di sekolah punya temen iseng banget. Anggaplah kita sebut si A. Si A ini iseng banget, suka ngumpetin pulpen kamu deh gitu. Suatu ketika dia ngumpetin pulpen kamu nih, iseng, kamu udah cari-cari, gak ada, pasti diumpetin deh. Tapi suatu hari bu guru bilang, besok kita ada ulangan ya. Wah, kamu udah rajin dong, kamu tahu besok ada ulangan. Semua malam-malam sudah kamu siapkan, pulpen sudah kamu taruh di tempat pensil, semua sudah disiapkan dengan rapi. Kamu bawa cadangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pas hari H tiba, pada saat mau ulangan, tiba-tiba teman kamu si A itu nyamperin kamu. Hai, aku boleh pinjem pulpen kamu nggak? Terus yang kamu lakukan apa? Kamu kan suka iseng sama aku. Enggak, aku nggak mau pinjemin pulpen. Begitu. Atau ya udah deh, aku memang bawa pulpen lebih. Ini aku pinjemin ya, tapi nanti setelah ulangan kembalikan lagi ya ke aku ya. Seperti itu. Itu yang harus kita bakar. Kalau teman kita iseng, kita nggak boleh balas dengan iseng, tapi kita harus balas dengan kebaikan. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali jangan ketinggalan lagi ya. Itu ya, kita harus terus berbuat baik terhadap orang lain. Mau orang lain iseng, mau orang lain baik sama kita, kepada semua orang kita harus berbuat baik. Kita harus menjadi terang. Tapi Mbak Dewi, ini kan di tengah pandemi nih, udah lama kita di rumah, kita nggak keluar rumah. Emang kita masih bisa berbuat baik? Loh, ya bisa loh. Bisanya dengan cara apa? Adik-adik itu sudah sangat hebat. Mbak Dewi kasih 2 jempol. Kalian hebat banget. Kalian mau tertib, stay at home. Itu kalian sudah berbuat baik untuk orang lain, untuk orang banyak. Karena dengan kalian stay at home, kalian membantu untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Nah, tapi Mbak Dewi mau klarifikasi, stay at home-nya anak-anak Tuhan itu bukan di rumah, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, gak gitu-gitu doang loh. Stay at home-nya anak-anak Tuhan itu harus tetap berkarya. Berkaryanya dengan cara apa Mbak Dewi? Ya dengan cara terus melakukan aktivitas dan mengembangkan apa yang kalian bisa. Kalian tetap bangun pagi, olahraga, langsung belajar sesuai dengan yang di sekolah ya. Terus punya banyak waktu di rumah, bisa membantu mama, membantu papa, membantu kakak, adik, atau ada mbak. Kita bisa bantu. Itu tuh bentuk tanggung jawab dan bentuk kebaikan yang luar biasa. Dimanapun kita bisa berbuat baik. Masih kecil, walau masih kecil kita tetap bisa berkarya kok. Adik-adik gak perlu khawatir dengan hal-hal kecil ya.
Oke, hari ini kita sudah belajar banyak sekali, belajar dari orang Samaria tentang belas kasih, belajar dari lilin tentang gimana kita menjadi terang, belajar dari cerita si anak yang suka ngumpetin pulpen, gimana kita mau memaafkan. Ya, kita selalu siap jadi anak-anak yang terang, selalu jadi anak-anak yang penuh belas kasih, selalu jadi anak-anak yang penuh rasa maaf. Nah, Mbak Debbie, ya deh aku mau belajar, tapi kira-kira aku sanggup nggak ya? Loh, adik-adik nggak perlu khawatir, kita pasti sanggup. Adik-adik tahu kan, Roh Kudus itu selalu ada di hati kita untuk membantu kita berbuat baik dalam segala hal. Pas banget loh bertepatan dengan hari ini. Ada yang tahu? Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi kita harus yakin bahwa kita selalu bisa. Oke? Roh Kudus selalu memimpin kita, menuntun kita untuk kita berbuat baik terhadap semua orang, penuh belas kasih dan juga penuh rasa maaf. Saat ini kita mau tutup dalam doa ya, supaya apa yang boleh kita dengar firman hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo semuanya sikap berdoa. Sudah, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan ketika saat ini Tuhan sudah boleh berkati kami, Tuhan sudah boleh jagai kami, sehingga kami boleh mendengar cerita, kami boleh diingatkan melalui cerita orang Samaria. Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat terus dipenuhi rasa belas kasih, terus dipenuhi rasa maaf, untuk kami dapat menjadi terang bagi sekitar kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, segalanya kami serahkan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau kembali lagi ke Mbak Ii, mau nyanyi pujian-pujian bareng Mbak Ii lagi. Sampai bertemu di lain hari ya teman-teman. Selamat hari Minggu. Nah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Debbie. Kita belajar dari orang Samaria yang baik hati. Kita harus mengasihi orang lain. Kalau kita saat ini sedang di rumah saja, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, bisa membantu mereka dan menolong mereka jika mereka butuh bantuan. Kita menunjukkan kasih kita yang sudah kita rasakan terlebih dahulu dari Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar satu buah lagu baru, judulnya Kasih Itu Memaafkan. Ada gerakannya, jadi adik-adik semuanya berdiri, kita mau pelatihan, nanti kita nyanyi 2 kali. Semua harus ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakannya ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali.
latihan, kita ulang 1 kali lagi. Ikuti gerakannya ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Segenap hatimu, segenap hatimu. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik boleh memberikannya mungkin melalui orang tua, ya, bisa dibantu oleh orang tua melalui rekening, ataupun bisa memberikan persembahannya ke gereja, ya. Di gereja disiapkan kotak untuk memberikan persembahan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan pada Tuhanku. Kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita saat ini mau berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, dan juga kita berdoa penutup yang akan diakhiri juga dengan doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati persembahan ini, kiranya orang-orang yang mengelola persembahan ini dapat mempergunakannya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami sudah selesai sekolah minggu, ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, yang sertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang boleh sertai, ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami sedang mengerjakan aktivitas, kiranya juga Tuhan yang berkati. Ini doa kami, Tuhan. Kami mau membawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Sebelum Mbak Yu jelaskan cara membuatnya, kita mau lihat gambar-gambar foto-foto adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Ini dia. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku.
tadi kita sudah mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong, mengobati orang lain yang mungkin dia tidak kenal. Nah, ini bentuknya kayak apa adik-adik? Kayak Hansaplast ya. Hansaplast apa sih fungsinya? Itu kalau kita ada luka, ya kita bisa tutup pakai Hansaplast, itu bisa mengobati luka kita. Nah, kiranya kita juga seperti orang Samaria itu mau menolong, mengasihi orang lain. Bentuknya bisa macam-macam ya. Nah, nanti di dalamnya ada tulisannya, kasihilah sesamamu. Ayatnya dari yang sudah kita baca tadi. Nah, ini dia cara membuatnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat aktivitas ini. Adik-adik membutuhkan 2 lembar kertas berbentuk persegi panjang. Ukurannya sedang saja dan warnanya bisa apa saja ya. Di sini aku pilih menggunakan warna merah muda. Kemudian kertas yang ukurannya lebih kecil. Sebenarnya ini bentuknya bisa apa aja karena nanti kita akan bentuk hati seperti ini ya. Warnanya juga bebas. Kemudian untuk alatnya yang kita gunakan ada lem, kemudian stabilo, ini bisa pakai pulpen juga, spidol. Lemnya juga kalau misalkan tidak ada bisa pakai double tip ya. Kemudian kita menggunakan gunting. Langkah pertama, kita akan memotong ujung-ujung dari kertas berbentuk persegi panjang menjadi seperti ini ya. Sebetulnya kalau tidak mau dipotong juga tidak apa-apa, tetapi biar lebih cantik kita akan potong bagian ujungnya ya. Selanjutnya, salah satu dari 2 kertas ini kita akan bagi 2, nanti bentuknya akan jadi seperti ini ya. Oke, jadi salah satunya kita lipat 2 supaya pas di tengah ya. Kemudian kita akan gunting. Sudah ada jadi 2 ya yang satu kertasnya. Selanjutnya kita akan beri titik-titik ya pada 2 kertas yang tadi sudah kita potong, nanti akan terlihat seperti ini. Oke, kita beri titik-titik di masing-masing kertasnya. Setelah itu, pada satu kertas yang tadi tidak dipotong, kita akan tulis di dalamnya nanti seperti ini, kasihilah sesamamu, sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini ya, dari Lukas 10 ayat 27. Kita akan tulis di kertas ini. Berikutnya kita akan lem bagian yang tadi sudah kita potong ke bagian yang ini ya, kertas yang ini kita akan lem. Oke, bagian ujungnya aja kita kasih lem seperti ini. Oke, kemudian yang bagian titik-titik, ada titik-titiknya tadi kita taruh di bagian depan, sisi satunya lagi ya. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat hati ya, tidak usah besar-besar, nanti kita akan taruh di tengah. Adik-adik boleh gambar dulu bentuk hati. Kalau aku caranya begini, aku bagi 2 kertas yang sudah disiapkan,
Oke. Kemudian kita potong bentuk setengah hati. Langkah terakhir, kita akan lem hati yang sudah kita buat ini. Kita akan lem di sini. Kita akan beri lem satu bagian saja ya. Jadi jangan dua-duanya, tapi salah satunya saja, boleh yang kanan atau yang kiri. Aku mau kasih yang sebelah sini. Oke. Kemudian akan tempel di jadi deh. Adik-adik buat di rumah ya. Jangan lupa untuk foto hasil aktivitas kalian dan kirimkan fotonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suatu kegiatan yang terlihat sederhana ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi kesehatan kalian dan bahkan orang-orang di sekitar kalian juga. Loh, tapi apa hubungannya orang lain di saat tangan kita yang dicuci ya? Ada banyak cara bagaimana kuman bisa tersebar di sekeliling kita. Selain melalui udara maupun air, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung di saat berjabat tangan atau berpelukan, maupun tidak langsung di saat berbagi suatu barang tertentu seperti pulpen, gelas, bahkan kenop pintu sekalipun. Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Jika dipikir-pikir, sebenarnya ada banyak cara sederhana mencegah penyebaran kuman. Jika kalian batuk misalnya, kalian bisa menggunakan masker atau tisu, atau bahkan dengan menggunakan lipatan bagian dalam lengan kalian. Ingat gerakan yang dulu sempat ngetren itu? Yap, itu dia. Kalau yang tadi itu untuk mencegah penyebaran kuman melalui udara maupun air, coba kita lihat bagaimana cara mencegah penyebarannya melalui kontak bersentuhan. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? Pertama, kalian mulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan kalian dengan satu sama lain, lalu lanjutkan dengan punggung tangan. Berikutnya, sela-sela jari dan bagian belakang jari-jari kalian dengan saling menempelkan sisi telapak pada jari-jari kalian dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Jika kalian menjadikan tahap-tahap sederhana ini menjadi kebiasaan, kalian telah berkontribusi dalam mencegah penyebaran kuman.